di tengah permintaan, yang melambat begitu Pak dari negara-negara tujuan ekspor, kalau, dengan asumsi PHK ini menjadi jalan terakhir yang dilakukan oleh pengusaha, apa saja langkah-langkah efisiensi yang dilakukan Pak? Iya, jadi begini, prinsip kita di Jawa Tengah kita berusaha untuk menghindari PHK. Tapi PHK memang terjadi, ya, terjadi, tapi tidak masif ya. Nah, kita berusaha. Karena itu karyawan kita rumahkan, ya. Kita rumahkan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Hal ini dibicarakan bersama-sama dengan buruh atau serikat buruh, ya. Nah, sebab prinsip kita, ya, kita mau sama-sama hidup. Buruh dan pengusaha mau sama-sama hidup. Kita tidak mau sama-sama mati. Kita sudah kita sudah berpengalaman selama COVID itu yang begitu parah ya. Jadi pengalaman ini kita pakai untuk ke depan. Di samping itu, ya, para pengusaha di Jawa Tengah ini aktif mencari Oke, pasar-pasar lain ya mhm, di luar negeri ya, begitu. oke. Ya. Lalu kalau berbicara soal kemampuan perusahaan, ini perkiraan dari pengusaha masih bisa bertahan hingga berapa bulan nih Pak? Ya, begini. Jadi pengusaha itu tidak berdiri sendiri juga ya. Sekarang kita minta kepada pemerintah juga untuk membantu kita. Dan saya yakin pemerintah itu selalu bersiap supaya jangan sampai kita ini jatuh tenggelam sampai tenggelam tidak bisa bangun lagi ya. Nah, daya tahan kita ini sekarang kan diuji ya, diuji. Jadi kemampuan kita berapa ya kita produksi sekian, pasar sekian. Kita tidak akan kita tidak akan sembarang aja produksi. Kedua, kita betul-betul menghemat di dalam perhitungan biaya ya. Setiap pengeluaran kita itu betul-betul kita record dengan baik ya. Kita pakai secara efisien ya. Begitupun alat-alat produksi kita, mesin-mesin kita, pemakaian tenaga listrik, kita berusaha untuk sehemat mungkin. Mhm, Karena begini, Mbak, kita pengusaha tetap optimis ya. Jadi di dalam berusaha, di dalam kita sebagai pebisnis ini, ya ada pasang surut, ada pasang naik. Ya, ya, tidak mungkin pasang surut terus, baik. pasti ada naik. Dan kalau kita lihat, ya pemerintah kita sekarang serius optimis. Kita juga optimis bahwa badai ini tidak akan lama berlalu. Ya, Oke, baik Pak, Frans, kami sudah menangkap poin Anda. Saya kan ke Pak Adi. Pak Adi, di tengah optimisme pemerintah tadi disampaikan oleh Pak Frans, di satu sisi di tengah inflasi yang merangkak naik, Kemenaker memberikan sinyal ya akan menaikkan upah minimum di tahun depan. Dari Kadin nih Pak, berapa sih kira-kira range kenaikan yang ini masih ideal bagi para pengusaha? Iya, Mbak. Kita sama-sama paham bahwa kalau kenaikan upah minimum tentu kita akan mengikuti formula yang telah ditetapkan Hmm, oleh pemerintah dalam hal ini sesuai dengan PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan itu sendiri. Ini saya kira kiranya perlu kita bijaki bersama bahwa kenaikan upah minimum baik provinsi, kabupaten maupun kota itu saya kira juga sudah ditetapkan termasuk juga dari sisi waktunya, termasuk dari sisi besarannya akan menyesuaikan dengan sendirinya berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dalam hal ini BPS. Kiranya kita semuanya, kami juga sebagai pelaku usaha, tentu kami juga akan taat ajas, taat regulasi. Sejauh mana ketetapan-ketetapan itu memang sama-sama kita mengerti dan kita pahami apa semuanya, tidak berdasarkan asumsi sendiri-sendiri. mhm. Tentu penetapan upah minimum ini kita juga menunggu dalam hal ini penetapan yang akan disampaikan dalam hal ini oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang nanti upah minimum provinsi tanggal 21 terakhir juga ditetapkan oleh para gubernur masing-masing dan upah minimum kabupaten dan kota akan ditetapkan tanggal 30 November bulan ini, Mbak.